Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT malam hari ini Allah mudahkan kita untuk bersama-sama mengingat beberapa masalah yang kita anggap penting dalam agama kita, yang setiap kita membutuhkan peringatan agama. Sebagaimana Allah SWT tegaskan, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sampaikan peringatan, sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang hatinya ada iman. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita malam hari ini, kita akan bicara tentang perjalanan roh setelah kematian. Tentu tahapan secara global yang kita lalui dalam perjalanan kehidupan ini, yang pertama adalah kehidupan dunia yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Lalu kita akan berakhir dengan kematian. Lalu kita akan berpindah ke alam barzakh. Ini alam kubur. Ila yaumi ba'atsun, sampai hari nanti kita akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada yaumul qiyamah. Hari di mana kita akan berdiri dibangkitkan dari kubur kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan melalui Ardul Mahsyar. Ardul Mahsyar. Ini bumi mahsyar. Dan di sana ada beberapa peristiwa-peristiwa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada masa penantian menunggu pengadilan Allah. Kemudian di sana nanti kita akan menghadapi digelarnya pengadilan oleh Allah Ta'ala. Lalu ada hisab, lalu ada mizan, lalu ada lembaran kitab catatan amal, kemudian ada haud, kemudian ada sirat, ada qantarah, dan kemudian berakhir hamba ini dia di jannah atau dia di neraka. Itu secara singkat perjalanan manusia. Ikhwati billah, kaum muslimin, kita sangat butuh kembali mengingat hal-hal yang seperti ini. Perjalanan kita yang akan kita lalui dan sungguh ini merupakan perjalanan sangat panjang. Sebagaimana berkata Ali bin Abi Thalib ketika bicara tentang ciri-ciri orang mereka bertakwa kepada Allah, di antara ciri mereka adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitansil. Di antara ciri ketakwaan adalah mereka memiliki rasa khauf terhadap Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah taala. Mereka mengamalkan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaatu bil qalil, dan mereka qanaah dengan pemberian Allah yang sedikit. Wal istidadu li yaumir rahil, dan mereka senantiasa mempersiapkan diri untuk perjalanan yang sangat panjang. Sehingga kehidupan kita adalah perjalanan. Ar-rihlatu ilallah.
rehlah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini, ikhwan, tidak panjang, sangat singkat. Yang Nabi kita katakan diantaranya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan ini waktu yang sangat singkat. Jika seandainya dibandingkan dengan waktu-waktu di kampung akhirat kelak, yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hari-hari di yaumul akhir, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sehingga saat ini kita memiliki umur 100 tahun, maka umur kita adalah 1/10 dari 1000, 1/10 dari satu hari, dan satu hari itu 24 jam, 1/10-nya 2,4 jam. Seandainya kita memiliki umur 100 tahun, kurang lebih kehidupan kita itu dikruskan dengan hari-hari di kampung akhirat hanya 2,4 jam. Itu seandainya 100 hari. Seandainya 50% itu, seandainya itu 100 tahun. Seandainya kita umurnya 50 tahun, berarti kita hanya 1,2 jam. Sangat singkat. Akan tapi yang singkat ini, ikhwati billah, sangat menentukan nasib kita dalam kehidupan yang panjang, dalam kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan kampung akhirat. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Dan manusia rata-rata mereka sungguhnya, kata Allah, innal insana lafi khusrin wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, demi waktu yang kita hidup di dalamnya, kehidupan kita adalah kumpulan waktu, hari-hari. Kita hari pertama lahir, umur 1 hari, kemudian menjadi 1 pekan, kemudian menjadi 1 bulan, kemudian menjadi 1 tahun, kemudian menjadi 10 tahun, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Sehingga hakikat umur kita adalah kehidupan yang kita lalui, hari-hari yang berjalan yang kita lalui. Sehingga sebagian salaf mengatakan, ya ibn Adam, innaka antal ayyam, wa ana Adam, sungguhnya kalian adalah hari-hari, kumpulan hari-hari. Idza dhahabal yaum dhaba ba'du. Jika telah lewat 1 hari, maka berarti hilang bagian Anda. Orang paling berbahagia adalah orang mereka memanfaatkan waktu-waktu yang dia miliki. Setiap detik-detik kita akan sangat menentukan di hari-hari yang sangat panjang. Sehingga orang yang mereka menyia-nyiakan waktu, dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Fa inna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa 'anil akhirah. Karena dalam menyia-nyiakan waktu akan memutuskan Anda dari Allah dan dari kampung akhirat. Wa amal maut yaqta'uka 'anid dunya. Adapun kematian hanya memutuskan Anda dari dunia. Orang yang mereka kehilangan Allah dan kehilangan akhirat, yaitu kehilangan kesempatan jannah,
karena dia gagal mengelola kehidupan dia, maka tidak ada yang bisa menggantikannya walaupun Anda menjadi pengusaha sukses, menjadi konglomerat, menjadi jenderal. Akan tapi apabila Anda kehilangan dunia, tetapi Anda mendapatkan Allah dan jannah yang Allah sediakan, maka semuanya akan menggantikan apa yang hilang. Kaum muslimin, ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sia-siakan waktu yang ada. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Yang Nabi kita mengingatkan, nikmatani makhbunun kathirun fi minan nas. Nikmatani, dua nikmat. Makhbunun fihima kathirun minan nas. Yang kebanyakan manusia mereka sia-siakan. Itu as-sihah wal faragh. Kondisi sehat dan waktu kesempatan yang mereka miliki. Ini dua nikmat yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia. Dan baru dia merasakan itu nikmat ketika dia kehilangan kesempatan, dia kehilangan kesehatan, sehingga dia baru merasakan betapa sehat dan waktu luang adalah nikmat yang sangat besar. Ada beberapa sebab yang menjadikan manusia mereka sering menyanyiakan waktu. Yang pertama, ittiba'ul hawa, yaitu mengekor kepada hawa nafsu. Kehidupan yang suka memuaskan keinginan nafsu, yang tidak akan pernah ada puasnya nafsu itu. Yang kedua, tulul amal, panjangnya angan-angan tentang dunia. Sehingga dia memiliki target-target yang begitu muluk tentang dunia. Sampai dia dilupakan kehidupan dia, dengan asyiknya dia bermimpi tentang dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian lupa sampai kalian ingin mengunjungi kubur. Yang ketiga, kasratul fitan. Banyaknya fitnah-fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat, yang membuat waktu kita habis sia-sia. Fitnah internet, fitnah HP, yang bisa mengakses segala yang dia inginkan, sehingga waktunya habis. Sehingga alangkah sedikitnya membaca Al-Quran, alangkah sedikitnya waktu yang digunakan untuk berzikir kepada Allah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Bayangkan, hampir sepertiga waktu kita untuk tidur. Seandainya tidur kita sekitar 8 jam, 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Kemudian bangun kita berarti 16 jam. 16 jam ini, kalau Anda pakai kerja 8 jam, berarti tinggal ini 8 jam sisanya. 8 jam sisanya untuk keluarga, untuk main-main, kemudian untuk istirahat. Sehingga alangkah sangat dikitnya amal Anda. Ikhwati billah, kalau yang sudah sedikit ini kemudian Anda sia-siakan lagi, habis. Sehingga apa yang akan kita bawa menghadap Allah SWT? Yang Allah ingatkan, hari-hari kita menghadap Allah sangat dahsyat. Yang Allah katakan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian akan datangnya hari saat kalian semuanya nanti akan dihimpun menghadap Allah SWT. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
Lalu setiap jiwa akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kezaliman sama sekali dalam pembalasan Allah yang sempurna ini. Ikhwati billah, kehidupan kita akan berakhir dengan kematian. Dan itu kepastian. Yang kita akan masuk ke kampung akhirat. Yang kita diingatkan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib, irtahalatid dunya mutbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Beliau mengatakan dunia ini berjalan meninggalkan kita. Semakin kita kejar kencang, semakin kita kencang mengejar dunia, dunia semakin kencang pula lari dan terus meninggalkan kita. Kita seakan-akan diawi-awi oleh dunia sampai kita kehabisan waktu untuk mengejar dunia. Jasad kita masuk ke alam kubur, dunia terus berjalan sampai waktu yang Allah tentukan, sehingga manusia sering tertipu dengan dunia mereka. Akhirat ini berjalan menyambut kita. Wartahlatil akhirah muqbilatan. Dan akhirat berjalan menyambut kita. Bagaimanapun kita lari dari kampung akhirat, pasti kita akan bertemu dengan kampung akhirat. Karena pintu gerbangnya adalah kematian. Dan pasti kita akan mengalami kematian. Wa kullu minhuma banun. Keduanya memiliki para penggemar. Ada penggemar dunia, ada penggemar akhirat. Orang-orang mereka berkhidmat hidupnya untuk dunia, dan orang-orang mereka berkhidmat hidupnya untuk akhirat. Dan Ali bin Abi Thalib mengarahkan kepada kita, kunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'i dunya. Jadilah Anda anak-anak akhirat dan jangan Anda menjadi anak-anak dunia. Anak-anak akhirat adalah mereka yang menjadikan dunianya, dia jadikan ladang, sawah ladang untuk membangun sukses akhirat. Dia jadikan semua yang di tangan dia tentang dunia ini dalam rangka untuk menggapai kampung akhirat. Itulah anak-anak akhirat. Jasadnya memang di muka bumi. Akan tapi angan-angannya, cita-citanya adalah menggapai kehidupan kampung akhirat. Keduanya memiliki anak-anak. Abna'ud dunya wa abna'ul akhirah. Dan kita diarahkan kunu min abnil akhirah. Jadilah Anda anak akhirat. Alhamdulillah, kehidupan kita hanya sekitar 60-70 tahun. Lalu kepastian kematian pasti akan datangi kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguhnya sempurnanya pahala kalian hanya kelak ketika telah di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia benar-benar telah sukses kehidupannya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia ini kehidupan yang penuh dengan tipuan. Ayat ini mengingatkan kepada kita poin-poin penting yang merupakan wasiat dengan maklumat dan wasiat Allah kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Tidaklah orang saleh, tidak orang taleh,
tidak raja, tidak rakyat biasa, tidak konglomerat, tidak orang melarat, semuanya pasti akan mengalami kematian. Telah berlalu manusiakan banyak manusia dan mereka telah mengalami kematian. Dulu ada Firaun, dulu ada Namrud, dulu ada Abu Jahal, dulu ada Abu Lahab, dulu ada Nabiullah Nuh, dulu ada Nabiullah Ibrahim, ada Nabiullah Musa dan Isa. Dulu ada Nabiullah, ini para nabi yang lainnya. Dan orang-orang mulia mereka telah diwafatkan oleh Allah SWT. Adapun Isa diangkat Allah dan akan Allah turunkan di akhir zaman. Setiap orang mengalami kematian. Setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Tentu yang harus kita pikirkan adalah dalam kondisi apa Anda akan mengalami kematian. Apakah Anda mengalami kematian dalam kondisi husnul khatimah? Kehidupan akhir kehidupan yang baik. Ataukah Anda akan mengalami kematian dalam keadaan su'ul khatimah? Buruknya akhir kehidupan Anda. Dan dunia ini, sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, "Fal yauma amalun wala hisabun." Dunia sekarang ini adalah hari-hari kita beramal. Hari-hari kita bekerja. Dan belum ada pembalasan yang sempurna. Sekarang adalah hari-hari kita bercocok tanam. Atau hari-hari kita mengerjakan ujian. Yang Allah tegaskan, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Benar-benar akan aku uji kalian. Baik dengan ujian kebaikan yang menyenangkan, sehat, kaya, sukses, dan semisalnya, semua yang menyenangkan, atau dengan yang syar, yang buruk, sakit, miskin, kehilangan dunia, kena longsor, kena banjir. Ini semuanya adalah termasuk ujian Allah SWT. Allah akan melihat mana di antara kita yang paling baik dalam beraction. Wa ini huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, kematian kehidupan dalam rangka Allah menguji kalian mana di antara kalian yang paling baik amalnya. Sehingga dunia ini tempat kita beraction, tempat kita beramal, tempat kita bekerja, tempat kita bercocok tanam. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Adapun kesempurnanya balasan pahala yang akan Anda dapatkan hanya kelak ketika kita telah masuk di hari kiamat, yaumul qiyamah, kelak saat kita menghadap Allah Ta'ala. Dan Allah memberikan rumusan bahwasanya barang siapa yang perjalanan kehidupannya sekarang ini mengantarkan dia sukses di kampung akhiratnya, yaitu selamat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka benar-benar faqad fasa, dia adalah orang telah sukses menggapai kehidupan. Dia orang betul telah sukses menggapai kehidupan, yaitu dia benar-benar telah meraih keberuntungan yang besar. Lalu Allah ingatkan, Allah warning para kita, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak lain kehidupan dunia itulah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kehidupan ini bagaikan, dunia ini bagaikan pelacur, wanita pelacur yang tampil menawan, yang sangat menggoda, tapi tidak ada yang namanya penikmat pelacur yang dia akan berbahagia. Atau pengejar dunia ini seperti yaitu orang yang mereka berenang di pusaran air yang penuh dengan buaya. Hampir dipastikan tidak ada yang selamat orang mereka berenang di pusaran air, apalagi penuh dengan buaya. Itulah nasib para pengejar dunia yang akan mereka binasa dengan dunia yang mereka kejar.
Dunia ini kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Tidak ada orang yang mereka mengejar dunia berbahagia. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Pecinta dunia tidak lepas dari 3 hal. Apa itu? Hammun lasimun, wa ta'bun daimun, wa hasratun la tanqadi. Dia akan senantiasa gelisah. Dia akan senantiasa galau dan sedih. Yang kedua, dia senantiasa akan capek, merasakan ini hiruk pikuknya dunia. Dia akan diperas oleh dunia. Dia akan menjadi budak-budaknya dunia, capek. Dan pada akhirnya dia akan mengalami kesengsaraan, penyesalan yang tidak pernah akan ada akhirnya. Ini nasibnya para pecandu dunia, para pecinta dunia, para budak-budaknya dunia. Sehingga orang yang mereka tidak memiliki kewaspadaan, dia akan tertipu dengan dunia yang seakan tampil menarik dan menawan ini. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, kenapa hakikat sukses itu adalah sukses akhirat? Iya, karena sungguhnya dunia dikatakan Allah mata'un qalilun, kehidupan yang sangat singkat, kehidupan yang sangat singkat, kehidupan yang sangat rendah nilainya. Mata'un qalil, qalil pendek waktunya, qalil sangat rendah kualitasnya. Yang telah kita gambarkan pendeknya waktu di dunia, sebagaimana yang telah Allah katakan, inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Sehingga saat ini kita memiliki umur 100 tahun, kita hanya memiliki 2,4 jam umur kita. Sangat pendek. Qalil, sangat rendah kualitasnya. Rasul kita banyak memberikan tamsil tentang dunia dan penjelasan tentang dunia. Di antaranya, law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma syaqal kafir syarbatan ma. Seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Nabi pernah pula memberikan tamsil, dunia ini tidak lebih daripada tetesan air yang menempel di jemari kita ketika kita celupkan ke lautan. Mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Perumpamaan, perbandingan dunia dengan akhirat, semisal di antara Anda yang mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu silahkan angkat dan perhatikan air yang menempel dalam jemari Anda. Kemudian, dunia ini tidak lebih daripada bangkai seekor kambing yang cacat. Yang Nabi tawarkan kepada para sahabat dan tidak ada mereka yang mau mengambilnya walaupun gratis. Apa kata Nabi? Wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Oh, kama qala. Demi Allah, dunia di sisi Allah itu lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing yang cacat ini bagi Anda, wahai para sahabatku, yang Allah janjikan bagi kaum mukminin surga. Dunia ini bahkan tidak lebih daripada apa yang keluar di perut manusia. Innallaha daraba ma yakhruju minan nas mathalan lid dunya. Allah membuat tamsil apa yang keluar dari perut manusia tentang dunia. Ini semuanya tamsil-tamsil menunjukkan tentang alangkah sangat buruknya dan rendah dan hinanya dunia. Sehingga apabila seorang dia perjalanan dunianya itu mengantarkan dia betul-betul selamat di neraka dan masuk ke surga, itulah kebahagiaan, itulah kesaksian yang hakiki. Ikhwati billah, dunia akan berakhir dengan kematian kita. Man mata qamat kiamatuh. Barang siapa yang dia mati, maka dia telah tegak kiamatnya. Dan kita diperintahkan oleh Nabi agar banyak-banyak mengingat kematian.
Akthiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat kematian. Apa faedah di balik kita mengingat kematian? Dikatakan seorang ulama salaf, beliau mengatakan, man aksara dzikral maut ukrima bitsalas. Al-Imam bin Taqa mengatakan, barang siapa yang dia banyak-banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. 1, nasyatul ibadah. Dia akan semangat dalam membangun ibadah. Karena dia tahu kematian datang mendadak. Tidak ada seorang pun yang tahu akan datangnya kematian. Sehingga dia akan semangat beramal agar sewaktu-waktu Allah mengambil dia, maka dia telah memiliki kesiapan untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, suratul taubah. Dia akan segera bertaubat kepada Allah Ta'ala ketika tergelincir dalam kesalahan. Karena kullu bani Adam khata', akan tapi wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang mereka segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia segera bertaubat karena dia tahu kematian datang sewaktu-waktu. Jangan sampai kematian lebih cepat sebelum dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai dia terlambat dalam bertaubat karena telah lebih cepat datangnya kematian. Yang ketiga adalah qanaatul qalbi. Qanaah jiwanya berkaitan dengan dunia ini. Dia qanaah karena dia tahu apabila dia meninggal akan dia tinggalkan semua harta yang dia miliki dan bukan lagi menjadi milik dia. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, yang harus menjadi pemikiran kita adalah bagaimana kondisi saat kita ini nanti wafat. Saat detik-detik kita menjelang kematian kita. Rasul kita SAW mengatakan, man ahabba man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci pula bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha sempat menanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, karahiyatul maut berkaitan dengan ketidaksukaan kepada kematian. Kulluna nakrahul maut. Kita ini semuanya orang yang tidak suka dengan kematian. Dan begitulah kita. Jika ditawarkan pada kita mati atau kita hidup, masih hidup, atau kita mati, tentu rata-rata kita akan memilih masih hidup. Tapi takut mati itu memang ada beberapa bentuk. Ada orang takut mati karena cinta dunia, itulah takut mati yang mazmum, yang tercela. Dan ada orang takut mati karena merasa belum siap. Dia masih memiliki banyak kekurangan yang perlu dia sempurnakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi, laisa dak, bukan begitu ya Aisyah. Tapi hamba yang beriman, apabila dia menjelang kematiannya, maka akan disampaikan kabar gembira kepadanya tentang jannah yang akan dia dapatkan, dia tentang keridhaan Allah, ampunan Allah, sehingga dia pun saat itu muncul, dia segera pengen bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia suka ingin segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh Allah, apakah dia apakah lebih suka tinggal dengan keluarga dan para sahabatnya, atau dia bertemu dengan Allah Ta'ala? Nabi katakan, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, ini lebih suka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengan dia. Tapi kematian mesti terjadi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mendapatkan kondisi saat kita menjelang kematiannya, kita menjadi orang yang suka bertemu dengan Allah Ta'ala. Para ulama katakan, man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana seorang menjalani kehidupannya, maka dia akan mengalami kematian seperti itu. Barang siapa yang hari-harinya itu dia memiliki kegembiraan mendekat kepada Allah, dia bergembira, hatinya nyaman dengan salat, hatinya nyaman dengan baca Quran, hatinya nyaman dengan dakwah, hatinya nyaman dengan berbuat baik dan taat kepada Allah. Dia sangat suka bertemu dengan Allah, sangat menikmati saat-saat pertemuannya dengan Allah, maka mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang suka pula, bergembira pula, dan mencinta pula bertemu Allah saat menjelang kematiannya. Akan tapi barang siapa yang hari-hari ini mereka tidak suka bertemu dengan Allah, dia benci salat, dia benci taat, dia benci wirid, dia benci zikir, dia benci baca Quran, dia benci taat, dia benci agama secara umum, dia tidak suka untuk mendekat kepada Allah SWT, maka sangat dikhawatirkan hari-hari kematiannya dia akan sangat benci pula bertemu dengan Allah, tapi pencabutan nyawa mesti terjadi. Berbahagialah orang-orang mereka selama hidupnya istiqamah. Dia akan mendapatkan kondisi seperti yang dihabarkan oleh Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, dalam makna ucapan kami beriman kepada Allah, yakni kami siap untuk tunduk dan patuh kepada Allah di atas dasar tauhid, sehingga iman dengan makna keseluruhan, i'tiqadnya, ucapannya, anggota badannya. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, dia lurus di atas jalan keimanan. Orang yang seperti ini, saat-saat menjelang kematiannya, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun, berdatangan, menjemput orang tersebut. Malaikat yang datang berwajah berseri-seri. Malaikat yang datang dengan membawa kain kafan yang berbau sangat wangi. Malaikat yang datang sepanjang mata memandang. Ketika saat datangnya al-maut, datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Dan ketika nyawa ini, nyawanya sama, dan ketika nyawa ini nyawanya seorang mukmin, maka akan dicabut dengan cara yang lembut. Akan dimudahkan oleh Allah SWT. Keluarnya roh dari jasad seperti keluarnya air dari mulut carat. Tetapi berbeda ketika roh yang akan dicabut ini adalah rohnya orang kafir atau orang fasik atau para pendurhaka kepada Allah. Dia akan benci bertemu dengan Allah. Dia akan dicabut nyawanya bagaikan yaitu besi yang bersayap yang dimasukkan ke kapas yang basah lalu ditarik. Tetapi perlu kita ingatkan bahwa sakaratul maut dan pencabutan nyawa yang sulit atau mudah ini semuanya perkara gaib. Yang kita tidak mengetahui, kita tidak melihat. Justru di sini letaknya menuntut kita beriman dengan perkara yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya pencabutan nyawa itu kemudian nampak, boleh jadi semua kita akan bisa beriman. Tetapi ini perkara gaib yang diberitakan oleh Allah dan Rasul yang wajib kita imani. Ketika arwahnya ini arwah seorang mukmin, maka dikatakan
ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul thayyibah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau kepada Allah dalam keadaan diridhai dan dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipanggil Allah pula, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggilan yang indah bagi jiwa yang tenang. Jiwa yang selama ini mereka tenang dalam mentaati Allah, tenang dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang sebagai hamba yang bersimpuh kepada Allah, jiwa yang baik, senantiasa taat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah, baik kepada Allah, baik kepada manusia. Adapun apabila jiwa ini jiwa yang buruk, maka dicabut dengan kasar. Ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang jorok, wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jiwa ini, ketika jiwa seorang mukmin telah keluar dari arwah, segera diletakkan di kain kafan yang sangat wangi dan segera kemudian diangkat ke langit, dan setiap melewati pintu langit maka ditanyakan oleh malaikat penjaga setiap lapisan langit, ruhnya siapakah yang sangat wangi ini? Rohnya si fulan bin fulan, disebutkan nama yang terbaik bagi orang tersebut, sampai kemudian ke langit ketujuh, dan kemudian dicatat di iliyin, kemudian dikembalikan jasadnya, dikembalikan arwahnya ke jasad untuk kemudian selanjutnya masuk ke alam barzah atau alam kubur. Jika arwah ini arwahnya seorang yang fasik, yang buruk, dicabut dengan kasar, kemudian diletakkan di kain kafan yang sangat busuk, dia dihadiri oleh malaikat-malaikat yang sangat seram, yang sangat menyeramkan. Kemudian ketika diangkat ke atas, maka pintu langit ditutup, tidak dibukakan. La tufattahu abwabus sama wala yalijul jannata wala yadkhulul jannata illa bisamil khiyat. Dikatakan Allah, la tufattahu abwabus sama. Pintu langit tidak akan dibukakan untuk ruh yang sangat busuk ini, yang sangat buruk ini. Wala yadkhulul jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dan dia tidak akan masuk surga sampai ada unta yang masuk lubang jarum. Lalu dilemparkanlah dia. Dan kemudian dia masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh nama lain alam kubur. Dikatakan alam kubur karena secara umum semua kita yang mati dikubur. Walaupun ada yang mati kemudian dia dari pesawat, mati dimakan binatang buas, mati dibakar dan segala macamnya, tapi keumumannya itu kita mati dalam keadaan kita dikubur. Dan alam barzakh ini adalah alam persinggahan. Alam ini perantara antara dunia masuk ke kampung akhirat, maka perantaranya adalah alam barzakh ini. Maka dikatakan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Ziarah, namanya ziarah, dia datang dan akan lanjut lagi atau akan meninggalkan lagi. Ziarah, dia hanya ziarah sebentar lalu dia akan pulang. Demikian pula alam barzakh, dia masuk alam barzakh kemudian dia akan lanjut lagi. Di alam barzakh ila yaum yubatsun, sampai waktu nanti dia dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sampai ribuan tahun. Ya bayangkan dari Adam sampai hari kiamat berapa lama? Alam barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yubatsun. Di belakang mereka setelah kematian mereka akan berada di alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzakh ini akhwati billah, di sana
ada yaitu fitnatul qabri, dan ada naimul qabri, dan ada adabul qabri. Ketika mayit telah ditinggalkan orang yang takziah, para pelayat, maka akan datang malaikat yang mendudukkan mayit ini, lalu mengajukan pertanyaan, man rabbuk, wa madinuk, wa manabiyuk. Siapa Rob sembahanmu, kemudian siapa apa agamamu, dan siapa nabi kamu. Yang perlu menjadi catatan penting buat kita adalah bahwa jawaban pertanyaan ini tidak bisa dihafalkan. Sehingga ada orang-orang yang mereka di dunia ini boleh jadi sangat fasih mengungkapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu, tetapi dia di alam barzah tidak akan bisa menjawab. Orang-orang munafik di dunia ini boleh jadi sangat fasih tentang bahasa Arab, mengungkapkan kalimat Allah, kalimat Rasulnya, kalimat Islam. Tahu kalau ditanya dia tahu kalau ditanya siapa Rob sembahanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Tetapi di alam barzah, orang-orang munafik termasuk orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Haha, ladri. Sami'tu nas yaqulun. Haha, aku nggak tahu. Aku dengar manusia mengatakan begini. Karena ini berkaitan dengan keimanan dalam hati. Orang-orang yang mereka di dunia betul-betul hatinya beriman, dia menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dia mengikuti jalan Islam, dia mengikuti Nabi SAW dengan tulus, maka ini akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Apabila tidak, maka dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Di alam barzah inilah kunci suksesnya dia. Yang Nabi kita mengatakan, al-qabru awalu manasilil akhirah. Kubur ini adalah persinggahan pertama dari kampung akhirat. Faman naja fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang dia selamat di kuburnya, maka hari-hari setelahnya akan gampang buat dia. Akan lebih ringan bagi dia. Waman lam yanju. Barang siapa yang tidak selamat di alam barzahnya, fama ba'dahu asyaddu minhu. Hari-hari berikutnya akan lebih susah, lebih berat bagi dia. Selamatnya di alam barzah ketika dia sukses menjawab pertanyaan malaikat. Dan tentu suksesnya menjawab pertanyaan malaikat sangat tergantung dengan bagaimana sekarang ini. Apakah dia di dunia termasuk orang menyembah Allah, mengikuti Islam, kemudian berkhutbah, beruswah, berkutwah dengan Nabi SAW, atau tidak. Dan apabila dia mampu menjawab pertanyaan ini, maka kuburan dia akan menjadi lorong-lorong jannah, diluaskan, dia ditemani dengan orang yang sangat tampan, berseri, sangat indah. Itulah amal soleh yang dia lakukan. Karena ketika telah selesai pertanyaan, maka akan datang seorang yang sangat tampan. Dan dia ketika ditanya, siapa Anda? Ana amaluka saleh. Saya adalah amal soleh Anda. Ingat, di alam barzah, di kuburan kita sendirian. Tidak ada yang menemani kita. Dikatakan Nabi SAW, ini dikatakan yatba'ul mayyit salasah. Mengikuti mayat 3. Yarji'u isnani, yang 2 pulang. Dan yang 1 akan menemani dia kekal. Yang pulang itu apa? Ini maluh wa ahluh. Hartanya dan keluarganya pulang. Yang menemani dia adalah amaluh. Ini amalnya. Maka hendaklah seorang dia mempersiapkan kawan yang akan menemani dia di alam barzah, yaitu amal-amal saleh yang kita lakukan. Sehingga akan menjadi lorong-lorong jannah, akan diamparkan permadani, dan akan ditemani seorang yang sangat menyejukkan, sangat menyenangkan.
Adapun orang yang mereka tidak mampu menjawab pertanyaan, dia akan dipukul dengan pukulan besi yang membuat jeritan dia didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Kemudian di alam barzah ada azab kubur. Fir'aun, dia akan dinampakkan azab neraka pagi dan sore. Di sana ada orang mereka diazab disebabkan dia yaitu meninggalkan salat. Di sana ada yang diazab karena dia memakan riba. Di sana ada orang diazab karena dia menebarkan kedustaan. Di sana ada azab karena dia melakukan perzinahan di dunia. Dan ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gambaran tentang beberapa azab di alam barzah. Orang yang mereka kepalanya dihancurkan dengan batunya gliding. Kemudian orang yang memukul tadi, dia ngambil batu, kepala orang tadi sudah kemudian utuh lagi, lalu dikeprok lagi, terus demikian. Ada lagi yang mereka digancu dari sudut mulutnya, disuwek sampai ke tengkuknya, karena mereka pernah berkedustaan. Ada lagi yang mereka ngelangi sungai darah, berenang sungai darah, sampai di tepian sudah ada yang siap untuk ini masukkan batu ke mulutnya, dia kembali ke tengah sana. Ini semuanya adalah keadaan yakni azab alam barzah. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di alam barzah ada soal atau ada fitnatul qabri, bentuknya soalu malakain. Pertanyaan dua malaikat kepada mayit, man rabbuk wa madinuk wa manabiyuk. Yang kedua, ini ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Ini alam barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan alam barzah ini akan berlangsung sampai mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia masuk pada era yaumul ba'ats. Hari dibangkitkannya mereka dari kubur-kubur mereka. Mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan ruh ke jasad-jasad mereka. Mereka dibangkitkan Allah dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan mereka tidak bersandal, telanjang kaki, uratan, telanjang badan, ghurlan, tidak dikhitan, dan bukhman, dia tidak membawa apapun dari perkara dunia yang dia miliki. Sehingga benar-benar dia seperti waktu dia dilahirkan, tidak bersandal, tidak berbaju, belum dikhitan, dan dia tidak membawa apa-apa. Dunia yang dia kumpulkan sebanyak apapun, tidak ada yang dia bawa saat itu. Sandal pun nggak punya. Baju yang menutup tubuhnya tidak punya. Sehingga betul-betul menunjukkan dia hamba yang tidak memiliki apa-apa. Dan dia akan dibangkitkan menghadap Allah SWT. Dan hari penegakan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari manusia dibangkitkan di alam barzahnya, mereka tegak bangun dari alam kuburnya, untuk menghadap, untuk memenuhi panggilan Allah, untuk memenuhi panggilan ini Allah, Rabbul Alamin. Hari ini hari yang sangat dahsyat. Kejadian kiamat diawali dengan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala yang pertama adalah hancurnya alam semesta. Semuanya mereka pingsan. Kemudian, atau mereka mati. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua adalah dibangkitkannya mereka di alam barzah mereka. Hari kiamat sangat dahsyat. Yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wa taran nasa sukara wa mahum bisukara. Walakin adzaballahi syadid. Wahai manusia, bertakwalah Anda kepada Allah. Untuk apa ya Rabb, hambamu engkau perintahkan bertakwa kepadamu.
sesungguhnya hari kiamat, kegoncangan hari kiamat, gempa, getar hari kiamat sangat dahsyat. Hari-hari yang Anda akan melihat, setiap wanita yang mereka sedang menyusui akan dia lemparkan susuannya. Setiap yang hamil akan berguguran kehamilannya. Anda lihat manusia sempoyongan bagian orang yang mabuk, padahal mereka tidak sedang mabuk, akan tapi mereka sedang merasakan azab Allah yang sangat pedih. Kaum muslimin, ikhwati billah rahimani rahimakumullah, ini gambaran sekilas tentang hari kiamat. Manusia dibangkitkan di alam barzah sebagaimana mereka mengalami kematian. Ma'asya ala syai' mata alaih, wa man mata alaih buitha alaih. Bagaimana dia menjalani kehidupan, seperti itu dia akan mengalami kematian. Bagaimana dia mengalami kematian, seperti itu dia akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka dibangkitkan Allah secara umum, Allah akan bangkitkan orang bertakwa, wa yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wabda. Dan hari ketika kami kumpulkan orang yang bertakwa, dimuliakan Allah bagikan seorang duta. Mereka berkendaraan, dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan berkendaraan, dimuliakan Allah. Ada yang mereka berjalan dengan kaki mereka. Sedangkan orang yang mujrim, wa nasuqul mujrimina ila rahmani wirda, ila jahannama wirda. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan akan kami giring orang-orang mujrim itu ke jahanam dalam keadaan yaitu wirda, dalam keadaan kausan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mereka meninggal dalam kondisi bertalbiyah, dalam kondisi haji, maka dia dibangkitkan Allah dalam keadaan mereka ini berikhram dan bertalbiyah. Orang yang mereka meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah, Allah bangkitkan dalam keadaan darah mereka, mereka meneteskan warna darah, tetapi baunya wangi sebagaimana wanginya misik. Ini orang-orang yang mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan dengan sehat. Afama yamsi muqiban ala wajhihi ahda amma yamsi sawiyan ala siratal mustaqim. Apakah orang mereka berjalan sungsang, berjalan dengan kepalanya itu yang lebih lurus, ataukah orang mereka berjalan dalam keadaan normal, sawiyan? Laki-laki yang mereka bersedekah dengan sembunyi, saking tersembunyinya, tangan kirinya tidak dapat mengeluarkan tangan kanannya. Yang keenam, warajulun da'athu imra'atun data masabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang diajak berzina, wanita yang mereka bernasab, memiliki kecantikan dan bernasab, dan mereka memiliki ketinggian, tetapi dia mengatakan aku takut kepada Allah Ta'ala. Warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah. Dan laki-laki yang mereka ketika mengingat Allah di kesepian, maka mereka yaitu melelehkan air matanya sebagai tanda dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suasana ardul mahsyar. Matahari didekatkan sejarak 1 mil. Dia berkeringat. Suasana sangat ini dahsyat. Sampai kemudian mereka meminta mendatangi Nabi 1, 2, 3, 4 sampai Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah dan Nabi kemudian sujud kepada Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah bukakan. Kemudian Allah dikatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa. Ya Muhammad, ini angkat kepalamu, mintalah engkau akan diberi, dan berikan syafaat, akan diizinkan memberikan syafaat. Ini syafaatul utma. Setelah itu datanglah Allah untuk memberikan keputusan pengadilan. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffan. Dan datanglah Rabbmu dan malaikat dalam keadaan bersosok untuk mengadili manusia. Digelarlah pengadilan Allah, dan di antaranya Allah akan yaitu mengadili, menyidang manusia,
Dan di antara pertama kali yang disidangkan Allah berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah adalah salat. Dan yang pertama kali yang disidangkan Allah berkaitan hubungan dengan manusia adalah masalah dima. Ini masalah darah. Ini masalah yang sangat besar. Dan akan Allah ajukan pertanyaan-pertanyaan kepada manusia. Di antaranya seperti hadis yang terkenal. La yazala tasalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kedua telapak kaki anak Adam manusia tidak akan bergeser dari kiamat kelak sampai ditanya Allah tentang 4 hal. Apa itu 4 hal? Yang pertama yaitu an umrih fi ma'afnah, tentang umurnya, tentang waktu hidupnya, untuk apa dia habiskan umur kehidupannya itu. Apakah untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, atau untuk maksiat kepada Allah? Apakah untuk mereka mentauhidkan Allah, menjalankan agama Allah, atau untuk mereka mengingkari Allah, kufur kepada Allah? Kemudian yang kedua, wa'an ilmi, tentang ilmunya, madza amila bih, dalam hal apa dia amalkan ilmunya tersebut, sehingga ilmu dicari untuk diamalkan. Bukan sekedar hobi mengumpulkan ilmu, tetapi ilmu dicari untuk diamalkan. Yang ketiga, wa'an mali, tentang hartanya. Hartanya akan ditanya tentang 2 hal. Min aina iktasabah wa aina anfaqah. Yang pertama, dari mana harta itu dia kumpulkan. Apakah dia mendapatkan dengan cara yang halal atau yang haram. Dan kita akan mendapatkan zaman yang orang tidak peduli dengan yang halal maupun yang haram. La ini ya'ti ala nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haram. Akan datang satu zaman manusia tidak peduli tentang harta yang dia kumpulkan, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Kemudian, yang kedua, kemana diinfakkan? Seandainya telah lolos pertanyaan pengumpulan harta, maka Allah pun akan tanya berikutnya, kemana harta dia belanjakan. Apakah fisabilillah atau fisabilillah syaitan, apakah untuk foya-foya atau untuk taat kepada Allah Ta'ala, semuanya akan diaudit oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, wa'an jismi, dan tentang jasadnya, fima ablah, dalam hal apa dia pakai untuk lelahnya. Kita semuanya capek, tapi capeknya untuk apa kita ini? Akan ditanyakan Allah SWT. Dan pertanyaan-pertanyaan tentang yang perkara-perkara yang lainnya, secara umum semua kenikmatan akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Wala yus'alunna yawma idin anin naim. Dan benar-benar mereka akan ditanya Allah tentang setiap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Tetesan air dingin, tegukan air dingin, kenyangnya kita makan, semuanya akan ditanyakan Allah SWT. Kemudian, di sana ada hisab, audit amal-amal manusia. Ada hisaban yasiran, ada hisaban, ini hisab yang asiran, yang sangat sulit. Hisab yang ringan adalah hisabnya orang mukmin yang dia akan diajak oleh Allah berbicara, berdua dengan Allah, akan dibeberkan semua amal-amal dia, dan dia mengakui tentang semua amal dia, tapi Allah katakan setelah itu, sebagaimana aku tutup keburukan-keburukan kalian di dunia, aku ampunkan dosa kalian sekarang ini. Inilah hisaban yasira, hisab yang sangat ringan. Adapun hisabnya orang-orang kafir, hisab orang yang sangat berat, hisab yang Nabi katakan man husiba udzib, barang siapa yang dia dihisab pasti dia akan diadab. Hisab yang akan dihadapkan di hadapan para makhluk, persidangan Allah, dan hari itu dikatakan hari-hari Allah akan bongkar tubla sarair. Semua rahasia akan dibongkar Allah Ta'ala dan akan dipermalukan manusia di hadapan manusia yang lainnya. Kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hamparkan kitab catatan amal. Dan dalam keadaan terbuka, kitaban mangsura, Allah perintahkan iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma alika hasiba. Silahkan baca sendiri kitab Anda. Hari ini Anda sendiri yang cukup mengaudit, merekap amal-amal Anda.
bacalah kitab Anda. Ketika Allah memberikan kitab pada manusia, ada yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, ada yang dengan tangan kirinya atau dari balik punggung mereka. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi isati radiyah fa huwa fi isati radiyah fi jannatin aliyah qutufu adaniyah kulu wasrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Adapun orang yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka, maka dia akan mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Wahai kawan-kawan, inilah kitab catatan amalku. Silahkan baca. Ini salatku, ini puasaku, ini tauhidku, ini dakwahku, ini amal solehku. Dia berbangga kepada kawan-kawannya. Kenapa dia dulu beramal sedemikian rupa? Kuncinya, inni donantu anni mulakin hisabiyah. Aku benar-benar dulu sangat yakin, seyakin-yakinnya akan ada hari hisab seperti ini. Fawa fi isati radiyah. Sekarang dia berada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah. Dan dia ridha dengan perkaranya. Fi jannatin aliyah, di surga yang sangat tinggi. Qutufu adaniyah, dia senantiasa ditundukkan, didekatkan buah-buahan yang ada. Dipersilahkan kulu wasrabu hani'an bima aslamtum fil ayyamil khaliyah. Silahkan sekarang makan, minum sepuasnya, senyamannya. Disebabkan karena amal-amal yang telah berlalu. Ini orang yang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka. Adapun wa amman utiya kitabahu bi shimali, adapun mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia akan mengatakan, aduhai, seandainya aku tidak diberikan kitab, walam adri ma hisabiyah, aku enggak tahu ternyata ada hisab seperti ini. Ya wailata ya laitaha ya laitani, aduhai, saniya laitaha kanatil qadiyah. Aduh, seandainya kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Mati, gak dibangkitkan lagi, gak akan dihisab. Seandainya kematian menyelesaikan segala-galanya. Tapi Allah jadikan kematian justru awal untuk dia mendapatkan segala-galanya, baik yang baik ataupun yang buruk. Kemudian dia pun menyesal dengan penyesalan mendalam. Apa yang katanya? Ma aghni anni maliyah, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Aduhai, ternyata hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna. Aduhai, telah hancur binasa kekuasaanku. Dia tinggal menunggu saat-saat akan dilemparkan Allah ke jahanam dengan rantai mereka diseret ke jahanam. Kaum muslimin, maka terjadilah penimbangan amal. Ditimbang amal-amal manusia. Ada yang ditimbang lembaran catatan amalnya, ada yang ditimbang zat amalnya itu sendiri, ada yang timbang orangnya, semuanya ada dalam riwayat. Penimbangan amal, penimbangan catatan amal, penimbangan orang tersebut, sehingga orang mereka gemuk, besar, tapi tidak bobotnya tidak lebih daripada seekor nyamuk, karena ringannya tidak ada kualitas amal yang mereka miliki. Perberatlah timbangan amal Anda. Yang paling berat dalam timbangan amal adalah tauhid. Ketika Nabi menyebut tentang kalimat la ilaha illallah, maka di antaranya Allah katakan, lau annas samawati sab'a wal amirahunna fi kiffatin wal ardina fi kiffatin. Seandainya langit yang 7 dengan penduduknya ghairi selain Allah, dan bumi yang 7 fi kifatin di satu daun timbangan, wala ilaha illallah dan la ilaha illallah di satu daun timbangan yang lainnya, niscaya yakni malat bina la ilaha illallah, akan lebih berat timbangan yang ada kalimat la ilaha illallahnya. Yang pertama, pemberat timbangan adalah tauhid. Yang kedua, beratkanlah timbangan Anda dengan akhlul karimah. Karena Nabi katakan, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husni khuluqihi aw kama qala. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal manusia dari kiamat kelak melebihi akhlak yang mulia. Kemudian setelah penimbangan amal yang jelas kesimpulannya, faman thaqulat
man thaqulat mawazinuh, barang siapa yang dia berat timbangan amalnya, maka dia akan berbahagia. Wa man khaffat mawazinuh, barang siapa yang dia ringan timbangan amalnya, dia akan betul ini celaka. Lalu di sana ada telaga Haud, telaga yang di telaga istimewa Nabi. Ada orang mereka menikmati, mereka lah orang-orang mereka di dunia menikmati sunnah, menikmati ajaran agama. Dia akan menikmati telaga Haud. Dan ada orang mereka terusir di telaga Haud, yaitu orang yang murtad, orang yang mereka ahlul bid'ah, yang di dunia mereka mengadakan agama, mengadakan perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, dan orang yang zalim, dan orang mereka membenarkan dan menolong penguasa yang bodoh, pemerintahan yang bodoh. Ini yang terusir di telaga Haudnya Nabi SAW. Lalu ada proses, yaitu melewati sirat. Adapun orang kafir sebelum sirat, dia telah dilemparkan ke jahanam, dibimbing masuk ke jahanam. Yang melewati sirat, yang melintas sirat, tinggal orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin mereka akan sukses melewati sirat. Dan sesuai dengan kadar amal mereka. Ada yang melewati sirat, yaitu secepat kilat, secepat kerdipan mata, secepat kuda lari, secepat orang berjalan. Ada yang merangkak, ada yang terjatuh, tapi dia selamat sampai tujuan. Ada yang mereka kemudian merangkak jatuh ke lembah jahanam. Dan orang-orang mukmin cahaya yang disempurnakan Allah Ta'ala. Hari itu kata Allah, ucapan orang mukmin, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Adapun orang mukmin, orang-orang munafik, mereka akan dimatikan cahayanya sehingga mereka menyuruh orang mukmin, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unduruna naktabis min nurikum. Hari ketika orang mukmin, orang munafik, laki-laki dan perempuan, mereka menyuruh orang mukmin, wahai orang mukmin, tunggulah kami, agar kami bisa manfaatkan cahayamu. Tapi kata orang mukmin, ini silahkan kalian balik ke belakang, silahkan cari cara kalian. Maka diberikan oleh Allah, jadikan batas tembok pemisah antara mukmin dan munafik. Dan kemudian mereka dari balik tembok menyeru, ini alam nakum makum, bukan kami dulu bersama dengan kalian? Bala, iya, tapi kalian selalu terfitnah, kalian selalu menunggu-nunggu, kalian selalu ragu. Maka ini mereka pun kemudian betul ini terpisah dengan orang mukmin, mereka dalam kegelapan, mereka orang munafik ini dilemparkan Allah ke dalam ini jahanam. Sampai selama dari para sirat, yang sirat di situ Allah kata ditegaskan tentang sirat lebih tajam dibandingkan dengan pedang, kemudian dia lebih lembut dibandingkan dengan rambut, dan itu semuanya adalah berita ghaib yang wajib kita imani. Manusia akan melewati dengan penuh dengan segala ini kengeriannya melewati sirat, dahtan mazillah, ini jalan yang sangat licin dan menggelincirkan. Akan tapi Allah kokohkan orang mereka beriman sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Kemudian selesai melewati sirat, yang sirat itu ada juga kalalib. Jadi kalalib adalah pengait-pengait, dan ini akan mengait barang siapa yang di dunia mereka tercapik-capik oleh syahwat dan syubhat, dia akan tercapik-capik oleh kalalib tersebut. Barang siapa yang di dunia mereka selamat dari syahwat dan syubhat, dia akan selamat dari capikan kalalib tersebut. Dan ada Allah tegakkan di situ amanah dan rahim yang menunjukkan tentang pentingnya amanah dan pentingnya rahim. Selesai sirat, kemudian ada jembatan namanya Kintarah. Jembatan Kintarah, Allah melakukan kisah di situ. Kisah di sini beda dengan kisah yang sebelumnya. Kisah di Ardul Mahsyar, pengadilan Allah. Kisah antara mukmin dengan mukmin, mukmin dengan orang kafir atau dengan manusia secara umum, untuk menunaikan hak-hak kezaliman yang pernah, mengembalikan hak-hak kezaliman yang pernah dirampasnya. Dan itu sangat mengerikan, yang akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan, sehingga ada orang mereka bangkrut karena kebaikannya untuk membayar keburukannya dan belum tuntas. Kemudian keburukan orang itu digabungkan dengan keburukan yang zalim tersebut, jadilah orang mereka bangkrut. Adapun jembatan Kintarah, kisah antara orang yang akan masuk jannah
yang akan pasti masuk jannah, dikisos sehingga hati mereka sehingga betul-betul bersih sehingga masuk jannah seperti satu hati. Sehingga mereka dalam keadaan ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka, mereka sering bertelekan, berdialog, berbicara, menunjukkan keakrabannya. Mereka betul-betul ini sudah tidak lagi la yasma'una fiha lahwan wala tathiman illa salaman. Di surga tidak lagi terdengar ucapan-ucapan yang sia-sia, apalagi dosa, yang ada ucapan-ucapan selamat. Selamat dari segala bentuk kotoran-kotoran, bahkan selamat atau jasadnya bersih, jiwanya bersih, sehingga penuh dengan kenikmatan Jannatun Naim, dan puncak kenikmatan surga, yang kenikmatan surga digambarkan oleh Allah, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qablin bashar, nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam hati manusia pun tidak. Maka puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah, lilladzina asalul husna wa ziyadah. Bagi orang mereka beriman adalah surga dan tambahnya dalam melihat wajah Allah, dan melihat wajah Allah melupakan semua nikmat jannah. Dan Nabi meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila liqa'ana, ladzatan nazar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu dan ini kerinduan untuk bertemu denganmu. Inilah diantara ini singkat perjalanan manusia sampai dia masuk jannah. Sungguh ini perjalanan panjang, yaumur rahil, maka adalah Anda persiapkan baik-baik hari sekarang ini yang singkat, tapi akan sangat menentukan saat kita nanti menghadap Allah. Detik-detik kita sekarang sangat berharga untuk menentukan kebahagiaan kita di alam yang sangat panjang, alam barzah, kemudian di ardul mahsyar dengan segala kejadiannya. Ini sangat ditentukan dengan kondisi sekarang yang kita lakukan di dunia sekarang ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang menyesal dengan penyesalan yang tidak ada lagi ini obatnya di hari itu. Sesalilah sekarang sebelum kita terlambat dalam menyesali semua apa yang telah kita lewatkan. Karena penyesalan di akhirat la yang tidak ada, yaitu manfaatnya lagi. Demikian ikhwati billah, minta maaf, mudah-mudahan manfaat apa yang kita sampaikan secara singkat. Tentu masing-masing pembicaraan sangat panjang, tetapi kita hanya cerita singkat bagaimana kita sampai kemudian nanti ke jannah, atau waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah dari dilemparkan ke dalam jahanam. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan. Seorang moderator masuk nggak? Enggak. Enggak ada. Ini masuk nggak sih? Volumenya udah gede tuh? Udah.
Udah. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk seorang dia bisa selamat dari perbudakan dunia, maka yang pertama dia mesti mengenal tentang hakikat kehidupan dunia. Bagaimana hakikat kehidupan dunia yang telah digambarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hendaklah dia memiliki himmah, cita-cita yang berkaitan dengan akhirat. Yang akhirat disimpulkan Allah, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu segalanya lebih baik dan lebih kekal. Yang ketiga, dia adalah tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia tertanam dalam hatinya pengagungan kepada Allah, dan pengagungan kepada Allah ini dengan cara dia memahami asmaullah al-husna, nama-nama Allah yang baik, sehingga akan tergambar tentang kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu himmah dia tenggelam dalam cita-cita akhirat. Adapun kalau dia tidak memiliki ini semuanya, tidak mengetahui tentang hina dan rendahnya kehidupan dunia, dia tidak faham tentang ini kampung akhirat yang segalanya khairun wa abqa, lebih baik, lebih kekal, dia tidak memiliki rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka susah untuk dia lepas daripada ini tertipu oleh kehidupan dunia yang ada. Karena memang kata Nabi, dunia adalah inna dunya halwatun khadiratun. Dunia itu memang nampak hijau dan manis. Hijau segar dipandang, kemudian manis, dia sangat nyaman dirasakan. Rata-rata orang mereka telah terpikat dengan dunia, dia sulit untuk melepaskan dunia. Kecuali orang mereka kemudian himmahnya berubah menjadi himmah yang cita-cita kaum akhirat. Nabi katakan, mangkanatil akhirah hammahu, barang siapa yang di akhirat menjadi cita-cita utamanya, Allah akan berikan beberapa perkara. Satu, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan kekayaan itu dalam hatinya. Hatinya akan merasa kaya. Dia tidak pernah merasa miskin. Dia tidak akan mengejar-jar dunia. Dia selalu memiliki jiwa orang kaya. Dia dermawan. Kemudian wa jama'a syamlah. Semua urusannya akan Allah satukan. Allah akan kumpulkan. Sehingga semua perkaranya itu serba bermakna, teratur. Benar-benar tidak ada yang sia-sia dalam kehidupannya. Tetesan keringatnya. Kemudian rupiah yang dia keluarkan, capeknya, semua tidak ada yang sia-sia. Allah kumpulkan semuanya. Orang yang mereka memiliki himmah akhirat, maka semua gerak-geriknya, semua perbuatannya, semua yang dia keluarkan di hartanya akan dibalas semuanya oleh Allah Ta'ala. Dan terkadang wa'atati dunia wa yarahimah, dunia pun bahkan datang munduk-munduk. Dunia datang pada dia dalam keadaan tunduk dan patuh kepada pemiliknya.
Beda dengan orang mereka itu cita-citanya dunia. Wa man kana fid dunya hammahu, adapun orang mereka dunia menjadi cita-cita utama mereka, yang dia kejar-kejar adalah dunia. Maka apa kata Allah? Satu, ja'alallahu faqrau baina ainai. Allah akan jadikan kefakiran itu ada di kelopak matanya. Dia rasanya miskin terus. Yang kedua, faraka samlah, urusannya berantakan. Urusan dengan Allah berantakan, urusan dengan manusia berantakan karena fitnah dunia. Yang ketiga, wala ta'ti dunya illa ma qudiralah, dan dunia pun tidak datang pada dia kecuali yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang tidak akan bisa lepas di perbudakan dunia kecuali orang mereka memiliki gambaran tentang kampung akhirat dan pengagungan kepada Allah taala. Maka ini yang pertama kali ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya di era dakwah yang awal-awal, menanamkan keyakinan dalam hati siapa itu Allah dan tentang kampung akhirat. Sampai 13 tahun menanamkan keyakinan itu, karena akan menjadi dasar dia membangun, yaitu amaliyah kehidupan dunianya itu. Kemana orientasi dia hidup ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Takut akan kematian ini sungguhnya adalah sangat bermanfaat. Dalam pengertian, seandainya khawatirnya dia tentang kematian itu mendorong dia untuk segera mempersiapkan diri sewaktu-waktu dipanggil Allah, dia dalam keadaan siap. Ini adalah rasa takut yang mendorong kepada yaitu amal saleh. Adapun takut kematian dalam pengertian dia sediakan berpisah dengan dunia, ini adalah mazmum, ini adalah tercela. Sehingga takut mati, seandainya itu adalah kita menyadari kekhawatiran kita ini tidak mendapatkan kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah, lalu mendorong kita kemudian untuk senantiasa yaitu beramal saleh, ini adalah kebaikan, ini adalah suatu keutamaan. Dan untuk menghilangkan takut kematian diantaranya adalah bagaimana Anda membangun cinta kepada Allah dan cinta kepada kampung akhirat. Karena kematian itu adalah pintu gerbangnya untuk bertemu dengan Allah dan untuk menikmati kampung akhirat. Yang Nabi katakan, "Mangkana yarjulika Allah fa inna ajalallahi la'at." Barang siapa yang dia berharap bertemu dengan Allah, merindukan hari pertemuannya dengan Allah, Allah katakan hari pertemuan dengan Allah itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Sabarlah seorang mukmin bagaimana dia membangun kerinduannya kepada Allah dan kepada kampung akhirat. Dan itu tidak ada lain kecuali dengan dia memahami siapa itu Allah dan apa itu kampung akhirat. Maka dia akan ada kerinduan. Suhaib Ar-Rumi, beliau ketika mengungkapkan tentang ini amaliyahnya salat malamnya itu, dia ketika malam, dia menghidupkan malamnya sampai dikatakan oleh istrinya, "Wahai Suhaib, bukankah Allah menjadikan malam itu tempat istirahat, saat istirahat?" Kata Suhaib, "Ja'alallahu laila sakana likulin nas illa li Suhaib." Allah jadikan malam itu tempat istirahat bagi manusia kecuali Suhaib. Kenapa katanya? "Idza tadzakartul akhirah, idza tadzakartul jannah wa ma fiha min naimiha." Jika aku mengingat surga dengan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, maka tara qalbi syauqan. Hatiku pun terbang merindukan surga tersebut. Maka itu menghilangkan rasa kantuknya. Wa idza tadzakartu an-nara wa ma fiha min adzabiha. Dan ketika aku mengingat neraka dengan semua azabnya di dalamnya itu, tara nomi khaufan. Maka lenyaplah tidurku karena rasa takutku kepada neraka. Sehingga untuk mengatasi rasa takut kematian, ya pupuklah ini kerinduan dengan Allah. Barang siapa yang dia merindukan Allah, tentu dia
ini sangat suka untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bertemu dengan Allah, pintu gerbangnya adalah kematian, sehingga dia pun dengan demikian senantiasa akan merindukan Allah, dan kematian dia persiapkan sebaik-baiknya. Begitu meninggal, bagaimana dia dalam kondisi yaitu merindukan Allah dan dalam rangka mentaati dan dalam keadaan mentaati Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari Facebook, Ustaz. Iya. Bismillah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, izin bertanya. Apabila kita membayangkan akan perjalanan ruh kita setelah kematian, maka timbul semangat serta rasa khusyuk, Ustaz, ketika beribadah. Namun setelah beberapa hari lewat, kembali seperti biasa lagi. Pertanyaan anak, bagaimana kiat kita agar menghadirkan rasa tersebut terutama dalam hal ibadah, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu mengatakan, nafaqa Hamdalah, telah munafik Hamdalah. Kata Abu Bakar, apa-apaan itu adalah. Dia ceritakan, kita ini apabila sedang di majelisnya Rasulullah SAW, seakan-akan surga di depan mata kita. Seakan-akan neraka di depan mata kita. Muncul rasa semangat untuk mendapatkan surga dan takut dari neraka. Tapi apabila telah kembali kepada keluarga kita, maka kemudian asyik dengan istri, asyik dengan anak, keluarga, seakan-akan lupa dengan apa yang tadi terbayang berkaitan dengan ini ketika di majelisnya Rasulullah. Kata Abu Bakar, sama kalau begitu. Lalu keduanya mendatangi Nabi dan Nabi katakan, saatan. Ada saatnya sendiri, Intinya bahwasanya itu perasaan yang biasa. Perlu kita senantiasa mengecas perasaan kita dengan majelis ilmu, dengan senantiasa betul-betul menjadikan ilmu itu melekat dalam diri kita, dan menghindari hal-hal yang akan menjadikan kita melupakan apa yang telah kita fahami tentang agama ini. Atau jangan sampai kita larut dalam kelalaian sehingga kita menjadi orang yang terlibat dalam beragama. Hendaknya kita sering-sering mengecas, namanya juga baterai kita juga. Baterai ketika dipakai kemudian dia sempat lowbat atau sempat berkurang yaitu presentasenya, maka dicas lagi untuk dia bisa naik lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab.
maka caslah hati Anda dengan ilmu, majelis ilmu, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi. Semoga itu akan senantiasa bisa yaitu membuat baterai iman kita full kembali atau meningkat lagi, dan itulah yang senantiasa diajarkan kepada kita untuk tidak pernah meninggalkan ilmu dan majelis ilmu bersama dengan para ulama kita. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, insyaallah pertanyaan terakhir. Ustaz, adakah doa khusus untuk dimudahkan perjalanan ruh setelah kematian untuk mendapatkan nikmat kubur maupun dimudahkan menuju jannah, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Doa secara umum adalah Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, masukkan aku ke surga, selamatkan dari neraka. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin alladhi yuqarribu ila hubbik. Ya Allah, aku minta kecintaan kepadamu dan kecintaan kepada orang yang mencintai engkau dan kecintaan kepada amal yang mendekatkan diri kepadamu. Ini adalah termasuk diantaranya doa-doa agar hati kita senantiasa betul-betul yaitu memiliki semangat untuk mencintai kebaikan-kebaikan, mencintai Allah, mencintai orang mencintai Allah, mencintai amal yang akan mendekatkan kepada kecintaan kepada Allah. Ini adalah dalam doa-doa yang isinya adalah bagaimana hati kita tetap dalam keadaan ini memiliki semangat yang tinggi untuk senantiasa memiliki perjalanan yang bagus dan semangat dalam menuju kepada Allah Ta'ala. Karena kehidupan kita adalah kehidupan berjalan menuju Allah, rihlah ilallah. Maka hendaklah kita senantiasa yaitu menjadikan hati kita ini dalam keadaan sehat, kemudian full semangat, dan itu letaknya adalah pada kondisi atau hati kita. Maka dikatakan bahwasanya hidup kita ini adalah perjalanan ya naik tangga menuju Allah SWT. Dan penentunya adalah hati kita. Hati kita. Orang yang mereka hatinya sehat, maka dia akan semangat di dalam meniti tangga-tangga menuju Allah SWT. Orang hatinya sakit, maka dia tidak akan bisa meniti tangga-tangga menuju Allah SWT. Maka sehatkanlah hati Anda dengan cara yaitu senantiasa memperbaiki iman Anda. Jaddidu imanakum. Yaitu perbaikilah senantiasa iman Anda. Yaitu memperbarui dengan membersihkan dari kotoran-kotorannya sehingga akan muncar dan semangat dan membuat kita ringan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukup sekian, semoga manfaat. Segala kurang minta maaf. Sekali lagi wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.